Selamat pagi Faisal, Rizky. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, pagi. Pagi, Bu. Pagi, Eva. Semua sudah berpakaian rapi ya? Izin Pak Eko, Bu Asma untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, anak-anak Ibu semuanya, selamat pagi. Pagi, Bu. Sehat semuanya, sehat? Alhamdulillah. Semangat ya di pagi hari yang cerah ini ya. Semalam hujan sebentar agak deras ya, tapi itu sudah menyapu debu-debu ya yang berterbangan sehingga pagi hari ini kita mendapatkan cuaca yang cerah sekali. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan ya bahwa kita pagi hari ini diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar kembali ya. Nah, tentunya anak-anak Ibu pagi hari kalau kamu sudah semangat, ceria, ya, senang. Nah, pembelajaran itu tentunya akan menyenangkan ya. Jadi pembelajaran itu jangan dianggap sebagai beban, ya. Belajar itu harus bahagia, ya, harus senang, ya. Jadi tidak boleh dianggap sebagai beban, ya. Anak-anak Ibu enjoy. Ya, baiklah anak-anak Ibu, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Kita berdoa dulu ya. Nah, dipimpin oleh Ambar. Silakan Ambar, pimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Ambar. Anak-anak Ibu semuanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita sepakat ya, agar proses pembelajaran kita berlangsung dengan baik, semuanya harus on kamera ya. Kita pembelajaran hari ini adalah mengenai faktor pendorong perubahan sosial budaya dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai konsep perubahan sosial budaya. Nah, jadi perubahan sosial budaya itu terjadi didorong oleh beberapa faktor. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian juga perubahan sosial budaya tersebut itu juga nanti akan dihambat oleh beberapa faktor-faktor. Apa saja? Nah, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siap ya anak-anak Ibu ya, kita masuk pada kegiatan inti. Bisa dilihat anak-anak Ibu semuanya? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Ya. Ya, Ibu akan tampilkan video kita tentang faktor pendorong perubahan sosial budaya. Silakan disimak dan diamati video yang Ibu tayangkan ini ya. Iya, itu dia video yang kalian lihat tentang akulturasi ya. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut, apa yang bisa kamu kemukakan dari video tersebut? Ya, silakan anak-anak Ibu. Jadi menurut saya ini contoh akulturasi yang sangat bagus dan sangat asli. Soalnya meskipun gapura khas Indo itu sudah lama-kelamaan nilai agamanya atau tidak dipakai secara keagamaan lagi, tetapi masih dilestarikan oleh masyarakat karena eksistensi gapura ini
dari dulu tuh sudah mengakulturasikan kebudayaan Jawa dan juga Hindu. Makanya dilestarikan. Terima kasih. Iya. Iya, bagus. Ya. Oke, siapa lagi? Arya, Bu Arya. Arya, silakan Arya. Itu bagus sih, Bu. Bangunan peninggalan bisa dilestarikan dan dirawat sampai sekarang. Apalagi kita tahu usia dari bangunan itu kan udah nggak muda lagi, udah ratusan tahun. Walaupun udah sering direnovasi ulang, tapi mereka nggak mau merubah keunikan dari konsep candi itu sendiri. Karena di situ kan terpadu konsep budaya Islam dan Hindu-Buddhis. Iya, Bedanya benar. juga, kalau dulu tempatnya dijadiin ritual keagamaan, sekarang udah dijadiin objek wisata. Dari situ udah nunjukin adanya proses akulturasi dalam pengislaman di Jawa sih. Iya, betul ya. Oh, bagus ya pendapatnya ya. Silakan. Siapa lagi yang memberikan pendapat? Saya, Bu. Siapa ini? Dini, Bu. Dini. Iya, silakan, Nak. Menurut saya prosesnya itu ada proses difusi juga karena kan karena kan tuh bangunannya dibangun pada abad 15 kan, pada masa Hindu Buddha gitu. Nah, berarti ada proses difusi yang dilakukan oleh Sunan Kudus, yaitu penyebaran agama Islam. Iya, betul ya. Kalau dulu memang dijadikan sebagai upacara keagamaan, namun meskipun begitu tetap dilestarikan, ya, dijadikan sebagai objek wisata. Nah, sama dengan Dini, bahkan Dini memberikan analisis yang cukup bagus ya, Nak ya. Nah, bagaimana dengan akulturasi yang kalian bisa amati di lingkungan sekitar kalian? Di dalam kehidupan kalian sehari-hari, apa yang bisa kalian gambarkan sebagai ya percampuran dua kebudayaan? Itu akulturasi merupakan proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih. Contohnya di tempat saya, kebudayaan Jawa dan kebudayaan Sunda. Iya, kebudayaan Jawa dengan kebudayaan Sunda. Coba percampuran kebudayaan yang bisa kamu lihat dalam kehidupanmu sehari-hari. Ibu tanya nih, semua masih suka nggak dengan masakan makanan Indonesia seperti gado-gado? Suka nggak? Suka. Suka, Bu. Suka, ya. Karedok, suka? Suka, Bu. Suka, Karedok. Apa lagi? Soto Betawi, suka? Suka, Bu. Suka semua ya. Nah, jadi semua ya. Nah, dan kamu konsumsi ya kan. Nah, tapi kamu juga suka juga kan sesekali pesan nih makanan Korean food atau makanan American food. Siapa yang suka pesan makanan American food? Siapa? Makanan American food seperti Kentucky, ya kan? McD. Ayo, siapa yang suka? Suka semua kan? Hah? Iya, Bu, suka semua, Bu. Iya, suka juga kan pesannya kan? Iya, Bu. Tapi kamu suka itu dan menerima itu. Ya kan? Nah, tapi kamu tidak meninggalkan kebudayaanmu sendiri. Nah, anak-anak ibu semua, itu merupakan salah satu faktor pendorong perubahan sosial budaya. Nah, salah satunya melalui kontak budaya. Kontak budaya itu diantaranya itu tadi yang kita bahas bersama ya, akulturasi. Asimilasi. Apa sih contoh daripada asimilasi? Saya, Bu. Iya, ya. Silakan. Contohnya itu adanya musik dangdut yang merupakan pengaruh dari musik Melayu dan India. Iya, percampuran musik dangdut. Ya, sebagai salah satu musik yang cukup disukai ya oleh masyarakat Indonesia. Bagus sekali ya. Kemudian sintesis. Siapa yang bisa memberikan contoh daripada sintesis? Saya, Bu, menjawab. Ya, silakan. Percampuran genre blues sama country jadi rock. Iya. Nah, Ibu mau tanya nih, mengapa perubahan jumlah penduduk itu dapat mendorong terjadinya perubahan sosial budaya? Ya, siapa ini? Biar Ibu catat. Henry, Bu. Iya, Henry. Ayo, silakan. Perubahan penduduk
bisa mempengaruhi faktor perubahan sosial karena penduduk yang semakin banyak maka semakin majemuk pula corak kebudayaan dan kehidupannya karena terjadinya interaksi antara penduduk di daerah tersebut. Maka perlahan-lahan terjadi perubahan sosial yang terjadi karena bercampurnya berbagai adat kebiasaan ataupun kebudayaan. Iya, aduh terima kasih Henry ya. Ibu kasih aplaus dulu ya buat terima kasih, Bu. Iya. Ya, bagus ya Nak ya. Ya, kita masuk dulu kepada faktor penghambat ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sampai di sini jelas? Ya, kita lanjut dengan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, yang pertama disebut dia dengan keyakinan yang kuat terhadap ideologi. Yuk, siapa yang bisa memberikan pendapatnya, Nak? Silakan. Berikan pendapatmu, berikan argumentasimu. Yo, anak-anak Ibu. Kulturalek, Bu, sama. Kulturalek, adanya ketimpangan unsur-unsur budaya. Kita masuk dalam sesi diskusi ya. Nah, ini tugas kelompoknya. Nanti dipresentasikan ya. Silakan. Siapa yang duluan? Ya, silakan Nak, dipresentasikan. Ya, kelompok 2 duluan yang maju ya. Ya, silakan Nak. Ya, kelompok kami akan mempresentasikan tentang faktor penghambat perubahan sosial. Oke, yang pertama yaitu kekhawatiran terhadap goyahnya integrasi kebudayaan. Nah, masuknya kebudayaan dari luar dianggap sebagai ancaman yang nantinya akan merusak persatuan suatu kelompok masyarakat. Yang kedua yaitu pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah umumnya tidak dapat menerima hal-hal baru karena pola pikir dan cara pandangnya masih sangat sederhana. Iya, contohnya sudah ada jelas ya, orang yang sulit mengakses pendidikan. Bagaimana pendapat kelompok 1? Silakan ditanggapi. Apa yang mereka sampaikan? Saya boleh menambah itu nggak, Bu? Iya, Materinya. silakan. Dari faktor penghambat perubahan sosial itu adanya hambatan ideologis. Sebuah kelompok atau masyarakat memungkinkan terjadinya penolakan terhadap perubahan sosial. Jika perubahan itu bertentangan dengan ideologi, kelompok masyarakat itu akan menolaknya. Contohnya seperti perkembangan iptek yang lambat, masyarakat yang terlalu tradisional, dan kebiasaan yang sulit diubah. Iya, terima kasih ya Faisal. Terus Dini ingin menambahkan? Ya, silakan Dini. Saya cuma mau ngejelasin lagi yang pendidikan yang rendah itu, Bu. Jadi kan kalau pendidikan rendah itu kan bukan keinginan semua orang. Ada yang emang dia mau mengakses pendidikan lebih tetapi emang nggak memungkinkan. Nah, jadinya karena keadaan kayak gitu, jadi ada kemungkinan mereka yang tidak mendapatkan pendidikan lebih tinggi itu akan berpandangan yang sempit akan suatu hal. Karena kan kalau kita sekolah, kita itu kan di sekolah diajarkan buat membuka pandangan terhadap suatu hal baru yang sifatnya memajukan. Jadi kalau misalnya kita nggak bersekolah, pandangannya sempit, jadi nggak bisa menerima perubahan gitu, Bu. Iya, betul. Iya. Ada lagi itu tambahan penjelasan dari kelompok 2 ya. Tadi Henry sudah memaparkan, ditambahkan lagi oleh Dini ya sebagai tambahan penjelasan. Nah, anak-anak Ibu semuanya, tibalah kita pada refleksi. Ada materi yang belum dipahami? Sejauh ini paham aja. Sejauh ini paham. Iya. Kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Jadi pada pelajaran hari ini kita telah belajar tentang faktor-faktor pendorong dan juga penghambat memajukan atau mengaktifasikan perubahan sosial. Di sini saya mendapatkan banyak insight dan juga pengetahuan terhadap apa yang terjadi di society kita. Jadi itu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Jangan lupa ya, kita masih melanjutkan di dalam kuis ya Nak ya, tes evaluasi. Ibu kirimkan linknya ya. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Semangat pagi. Silakan dilanjutkan. Pagi, Bu. Iya. Pagi Bu, Pagi, Bu. terima kasih. Terima kasih banyak. Salam sehat. Ya, tetap Terima kasih, Bu. semangat. Ya, silakan dilanjutkan pelajaran berikutnya. Ya. Ya, sudah Bu. Bu Goklen sudah.